Shalom saudaraku, komunitas pemuridan yang setia. Kita jumpa lagi di pemuridan level 2, pelajaran ke-8. Ini kita masuk ke YouTube bagian kedua. Ini YouTube bagian kedua, ada A dan B, masih di sesi daftar periksa ini ya. Nah, mari kita lihat apa yang kita akan kerjakan. Baik, sebelumnya kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Tuhan, kami tidak akan mampu menyelesaikan pemuridan ini tanpa Tuhan. Bantulah kami, kuatkanlah hati yang lemah, hati yang ragu-ragu, hati yang merasa tidak sanggup. Tuhan, roh yang di dalam kami lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Dan seluruh hidup kami serahkan kepadamu dalam nama Yesus. Amin. Nah, lihat buku saudara, masih di halaman 100. Sekarang bagian untuk diselesaikan dengan pemurid. Ini saudara persiapkan, ini yang akan saudara selesaikan ya. Nah, nanti di YouTube saudara akan mendengarkan sedikit demi sedikit bagian-bagian pelajaran 8 seperti biasa. Pertama, ulangi secara cepat pokok-pokok penting pelajaran 7 yang sudah kita lewati. Wah, itu pelajaran hebat. Bagaimana kita harus hidup sebagai keluarga di tengah gerejaku. Jangan lupa. Kita harus tekankan pada pentingnya penyembahan dan persekutuan. Nah, kita bisa diskusikan penerapannya. Saya menyampaikan di sini. Penyembahan meliputi kelimpahan firman Allah dalam hati penyembah. Jadi seorang yang limpah firman Allah dalam hatinya akan mampu menyembah dengan baik. Jadi saya tuliskan, penyembah meliputi kelimpahan firman Allah di dalam hati penyembah yang memampukan dia menyembah, memampukan dia mengucap syukur, dan memampukan dia mengajar satu sama lain. Nah, mengapa juga orang sulit untuk memuridkan firman tidak limpah dalam hidupnya? Hanya dari kelimpahan yang kita punya, kita mampu mengajar dan memuridkan yang lain. Oke, yang selanjutnya, apa yang dapat disimpulkan lagi dari pelajaran 7? Persekutuan adalah kehendak Allah sepenuhnya, agar kita menjadi satu, sama seperti dia satu adanya. Ya, itu sebabnya saudara perlu bernaung di bawah satu gereja di mana saudara kenal gembalanya, saudara punya hubungan yang baik. Jangan hanya datang kayak tamu di sebuah gereja. Salah, saudara harus punya persekutuan dengan orang-orang di sana. Sama sepertinya kayak tubuh kita ini menjadi satu komponen, satu kesatuan, saling membutuhkan, dia bergerak bersama-sama. Ya, kaki tidak bisa bilang saya tidak membutuhkan kamu kepada tangan. Ya, demikian pula sebaliknya. Nah, demikianlah tubuh Kristus. Banyak anggota tapi satu tubuh. Ya, jadi ingat, dengan lambang tubuh ini maka mudah kita memahami bahwa satu dengan yang lain saling membutuhkan selalu. Oke, yang kedua, persiapkan hafalan ayat. Nah, konteksnya saling mengasihi. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Oke, nanti dihafal ya. Jadi setiap YouTube berikut kita mulai dengan hafalan ayat. Ini baru persiapan. Ketiga, diskusikan bagian Alkitab yang telah dipelajari saat teduh yang saudara buat setiap hari ya. Kalau kita tatap muka, kita bisa share ya, kita bisa saling membagi. Oke. Penerapan yang telah dibuat atau jawaban-jawaban doa. Oke. Yang berikut, diskusikan khotbah yang telah dicatat. Khotbah yang telah dicatat di-share. Seperti yang saya beri contoh hari kemarin atau di YouTube bagian pertama.
Ulangi secara ringkas pelajaran 8, tekankan pada memberitakan Injil kepada orang lain dan menjadikan mereka murid Kristus. Penyempurnaan kesaksian pribadi. Ya. Di pelajaran 8 ini lumayan agak berat, saudara harus pelan-pelan dan dengan pertolongan Tuhan minta selalu kekuatan, ya. Karena ini menyangkut menjangkau orang lain. Kesaksian pribadi harus saudara selesaikan. Oke. Nah, peragakan bagaimana memberitakan Injil dengan menggunakan buklet 4 hukum rohani. Seperti ini, saudara bisa menginjili dengan menggunakan buklet ini. Caranya bagaimana? Nah, caranya saudara bisa bertanya. Misalkan taruhlah teman kita bernama siapa? Ibu Maria, misalkan ya. Ini teman gereja kita atau orang yang baru pertama berkunjung di gereja kita, datang di gereja kita, kita bisa mengabarkan Injil, membuat dia sadar akan kebenaran yang dia percayai, apakah dia sudah betul-betul masuk ke dalam iman Kristen atau belum. Itu bisa. Jadi ini buat orang yang sama sekali belum Kristen dan orang Kristen bahkan banyak yang tidak mengerti keselamatan. Nah, saudara bisa memulainya. Taruhlah Ibu Maria ya, kita beri contoh. Nah, Bu Maria, apakah Ibu pernah membaca buku ini, buklet ini? Judulnya, Sudahkah Saudara mendengar tentang 4 hukum rohani? Rahasia kebahagiaan hidup dan keselamatan jiwa. Kalau dia bilang, wah belum. Nah, saudara langsung bacakan. Sebagaimana ada hukum-hukum alam yang mengatur alam ini, demikian juga ada hukum-hukum rohani yang mengatur hubungan saudara dengan Tuhan. Pertama, hukum pertama berbunyi, Tuhan Allah mengasihi saudara dan mempunyai suatu rencana yang indah bagi hidup saudara. Nah, kasih Allah dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Rencana Allah. Kristus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan artinya suatu kehidupan yang berarti dan penuh kebahagiaan. Yohanes 10 ayat 10b. Nah, apakah sebabnya banyak orang tidak mengalami kehidupan yang berkelimpahan dan penuh kebahagiaan ini? Karena ada hukum yang kedua. Apa bunyinya? Manusia penuh dosa dan terpisah dari Tuhan Allah, sehingga ia tidak dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi hidupnya. Manusia penuh dosa ditulis dalam Roma 3:23, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, manusia diciptakan untuk bersekutu dengan Tuhan Allah. Akan tapi karena kekerasan hatinya, ia memilih jalannya sendiri sehingga persekutuannya dengan Tuhan Allah terputus. Menurut Alkitab, kekerasan hati untuk memilih jalan sendiri dan ingin bebas dari Tuhan Allah disebut dosa. Dan diwujudkan baik dengan sikap melawan maupun dengan sikap masa bodoh. Nah, manusia terpisah dari Tuhan Allah sebab upah dosa ialah maut. Maut itu artinya terpisah dengan Tuhan Allah selama-lamanya. Roma 6 ayat 23. Tuhan Allah Maha Suci. Ada gambar di sini, ya. Gambar yang menyatakan Tuhan Allah dan manusia yang berdosa terpisah, ya. Manusia berusaha untuk bersekutu dengan Tuhan Allah, tapi tidak pernah mampu karena ada jurang pemisah yang sangat besar.
Manusia berusaha selalu mencari Tuhan Allah melalui apa? Manusia berusaha mencari hidup yang penuh bahagia melalui usaha sendiri. Dengan cara berbuat baik, bersedekah, dengan filsafat, dan lain-lain. Namun gagal. Disebabkan karena apa? Dosa tadi. Nah, hukum ketiga memberikan kita jalan keluar dari kesulitan ini. Hukum ketiga berbunyi apa? Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan yang telah ditentukan oleh Tuhan Allah untuk keampunan dosa manusia. Melalui Dia saja, saudara, Ibu Maria dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi hidup ibu. Kristus mati ganti kita, ditulis dalam Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kristus bangkit pula dari kematian, 1 Korintus 15 ayat 3-6. Kristus telah mati karena dosa kita. Ia telah dikuburkan, Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kristus adalah satu-satunya jalan. Nah tadi, jurang tadi dijembati oleh salib Kristus. Allah yang turun menyediakan jembatan. Ya. Kristus adalah satu-satunya jalan. Yohanes 14 ayat 6, Kristus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang punya sorga sudah katakan, tidak akan ada orang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, Allah telah menjembatani jurang pemisah antara manusia dengan dirinya dengan mengirimkan anaknya, Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib menggantikan kita. Nah, tidak cukup hanya mengetahui 3 hukum ini. Ada hukum yang keempat. Kita harus menerima Yesus. Kita harus menerima Yesus Kristus menjadi juru selamat dan Tuhan kita. Dengan bagaimana caranya? Mengundang Dia secara pribadi. Dengan demikian kita dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi hidup kita. Nah, ini yang kita kabarkan. Lalu kita harus menerima Kristus, dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita menerima Kristus dengan iman, Efesus 2, 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, kita menerima Kristus dengan cara mengundangnya secara pribadi. Sederhana ya. Ada ayatnya, ada cara. Ya. Kristus berkata dalam Wahyu 3 ayat 20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Menerima Kristus berarti berpaling dari diri sendiri kepada Tuhan Allah, serta menyerahkan seluruh pribadi kita, yaitu akal budi, perasaan, dan kemauan. Karena itu tidak cukup hanya mengerti ajaran Kristus dengan akal saja, atau menanggapinya berdasarkan perasaan semata-mata. Kita harus mengambil tindakan berdasarkan kemauan kita untuk menyerahkan setiap segi kehidupan kita dikuasai oleh Yesus Kristus. Nah, di sini ada 2 macam lingkaran. Ya. Ada 2 macam lingkaran. Ibu Maria bisa lihat lingkaran manakah yang menggambarkan kehidupan ibu saat ini. Apakah lingkaran ini ya, di mana akunya yang bertahta di kursi, Kristusnya di luar, atau ini
yang di atas kursi sudah ada salib dan si aku turun tahta. Yang mana kira-kira? Nah, tentu Ibu Maria akan menjawab. Jikalau dia mengatakan bahwa hidupnya adalah yang ini, ya, salib masih di luar, kita tanyakan, ya, apa makna masing-masing lingkaran? Masing-masing lingkaran ini memberikan makna yang si akunya yang di dalam, yang di atas kursi, artinya si aku atau diri sendiri yang bertahta dalam kehidupan. Salib masih di luar. Kemudian semua keinginan, titik-titik ini, jendol-jendol ini menggambarkan keinginan-keinginan manusia. Ya, itu diatur oleh si aku, dikuasai oleh si aku, dan berakhir dengan kekacauan dan kekecewaan. Itu sebabnya jendol-jendolnya tidak teratur. Sebaliknya, kehidupan yang sudah dikuasai Kristus, yang sudah mengundang Kristus dan mengizinkan Kristus berkuasa, teratur. Nah, kalau dia katakan hidupnya yang ini, Ibu, kita punya kesempatan. Saudara, kita punya kesempatan untuk menuntun dia menerima Kristus. Oke? Nah, mari kita lihat. Sebagai suatu tindakan kemauan, Ibu Maria dapat menerima Kristus sekarang ini juga dengan doa berdasarkan iman. Ini adalah suatu contoh doa, bukan kalimat mantra, tidak ya. Ini hanya suatu contoh doa, di mana doa adalah sebuah percakapan hati kita dengan Tuhan, ya. Berdoalah dengan kata-kata Ibu sendiri. Tuhan Allah mengetahui isi hatimu dan tidak bergantung pada kata-kata kita. Berikut ini ada satu saran doa. Baik, saya bacakan apa saran doanya. Tuhan Yesus, saya memerlukan Dikau. Saya membuka pintu hatiku dan menerima Dikau sebagai juru selamat dan Tuhanku. Terima kasih karena Tuhan telah mengampuni dosa-dosaku. Kuasailah tata hatiku. Bentuklah saya menjadi seorang pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Sederhana. Jadi doa ini menyatakan keinginan hati kita untuk mengundang Tuhan Yesus ke dalam hati kita. Pertanyaan saya kepada Ibu, apakah doa ini menyatakan keinginan hati Ibu? Jika Ibu berdoa dengan iman dan mengundang Kristus untuk menguasai kehidupan Ibu, apa yang akan terjadi? Kalau kita mengundang dan meminta Kristus menguasai, pasti Dia akan menjawab. Nah, kalau demikian, ucapkan doa ini sekarang, maka Kristus akan masuk ke dalam hatimu dan hidup Ibu, masuk ke dalam hati dan hidup Ibu sebagaimana yang telah Ia janjikan. Nah, sesudah dia mengucapkan doa itu, saudara terus menuntunnya. Bagaimana Ibu dapat mengetahui bahwa Kristus telah berada dalam hidupmu? Apakah Ibu tadi sudah berdoa dengan sungguh-sungguh mengundang Dia masuk ke dalam hatimu? Kalau dia menjawab iya, nah, tanya lagi. Sesuai dengan Wahyu 3 ayat 20 tadi, di mana dia sekarang? Karena Wahyu 3:20 katakan kalau ada yang mengundang dia pasti masuk, ya. Jadi dia akan masuk ke dalam kehidupan Ibu dan memungkinkan Ibu untuk bersekutu dengan Dia. Mungkinkah Kristus akan membohongi Ibu? Tentu tidak ya, karena Kristus adalah Allah sendiri. Dia akan senantiasa menggenapi apa yang Dia firmankan. Puji Tuhan. Nah, Allah mengaruniakan hidup yang kekal kepada Ibu ketika Ibu sudah mengundang Dia ke dalam hati Ibu. Karena janjinya setiap orang yang menerimanya diberikan hidup kekal seperti ditulis di dalam 1 Yohanes 5:11-13. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Hidup itu ada dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak yang memiliki hidup,
Dan barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semua ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi ibu sudah memiliki hidup yang kekal. Bersyukurlah senantiasa, karena Ibrani 13 ayat 5, sekali-kali ia tidak akan meninggalkan ibu. Puji Tuhan. Dapatkah ibu pahami ini? Nah, pasti dia akan menjawab. Nah, ibu harus bergantung kepada Allah. Jangan bergantung kepada perasaan. Apa yang Allah firmankan pasti terjadi. Sama dengan gambaran di buku ini. Ada kereta, ada gerbong, ya, ada yang menyatakan kereta itu jaminan kita bukan perasaan yang dapat berubah, melainkan janji Kristus. Orang Kristen hidup karena iman kepada Tuhan dan firman-Nya. Jadi bagan kereta api di bawah ini menggambarkan hubungan antara kenyataan Tuhan dan firman-Nya, ya. Tuhan dan firman-Nya, kenyataan Tuhan dan firman-Nya, iman kita, dan perasaan akibat dari iman dan ketaatan kita. Jadi perasaan, nah ini, itu gerbong, ya. Kereta api dapat terus berjalan dengan atau tanpa gerbong. Hidup kita dapat terus berjalan tanpa atau dengan perasaan. Yang penting adalah firman dan ketaatan. Jadi mustahil untuk kereta itu bisa berjalan dengan memasukkan batu bara ke dalam cerobong asap, ya. Jadi sebaliknya adalah mustahil untuk membuat kereta api itu berjalan dengan memasukkan batu bara ke dalam gerbong penumpang. Demikian juga sebagai orang Kristen, janganlah kita menggantungkan iman kita kepada perasaan, ya. Jadi perasaan ini adalah bagaikan gerbong penumpang, ya. Jadi perasaan itu mengikut saja. Melainkan kita harus mendasarkan hidup iman kita pada janji-janji Allah. Pada janji-janji Allah. Jadi kita harus mendasarkan hidup kita pada janji-janji Allah yang menghasilkan iman dan kenyataan. Nah sekarang, sejak saudara menerima Kristus, sejak seseorang menerima Kristus, sejak ibu menerima Kristus saat ini, apa yang terjadi dalam hidup ibu? Ada 4 hal yang berubah. Pertama, Tuhan Yesus yang diwakili oleh Roh Kudus telah berada di dalam hidup ibu. Yang kedua, dosa-dosa ibu sudah diampuni total. Yang ketiga, ibu telah menjadi seorang anak Tuhan. Yang keempat, ibu telah memulai perjalanan hidup yang sesuai dengan rencana Allah bagi hidup ibu. Puji Tuhan. Dengan demikian menerima Kristus merupakan pengalaman yang paling indah dari pengalaman yang lain. Ya, maukah ibu berdoa untuk berterima kasih sekarang kepadanya? Lalu kita tuntun. Nah, selanjutnya arahkan dia untuk pertumbuhan rohani. Demikian selanjutnya saudara, kalau saudara belum punya buku ini, saudara bisa minta kepada saya. Sederhana. Demikianlah di pelajaran 8 kita akan diminta untuk menjangkau orang lain melalui buklet kecil ini. Sampai di sini dulu pelajaran kita, persiapan yang harus kita persiapkan diri untuk masuk dalam pelajaran 8. Tuhan Yesus menolong kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, meteraikanlah kebenaran ini di hati kami. Siapkan kami Maria-Maria yang baru, Yusuf-Yusuf yang baru, orang-orang yang sudah Tuhan persiapkan untuk kami jangkau. Di dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.